Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Yahweh yang berkati, amin. Terima kasih untuk hambanya seniman yang telah menyampaikan kebenaran firman Bapak Yahweh, yaitu berkat. Saudaraku yang terkasih, ada hal yang luar biasa dari Ulangan 28 ini. Ini adalah penyampaian berkat dan kutuk. Kalau kita baca sampai selanjutnya, ada poin-poin berkat, ada poin-poin kutuk. Ada syarat-syarat untuk mendapatkan berkat, ada hal yang dilakukan bisa mendatangkan kutuk. Dan hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan berkat dari Tuhan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, tadi dikatakan di sini, segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Ya kan? Jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Yahweh Elohim? Siapa yang udah pernah mendengarkan? Ayo. Sekarang saudara bisa mendengar suaraku. Lalu bagaimana saudara bisa mendengarkan suara Elohim? Firman. Ya kan? Nih, firman. Firman ini adalah perkataan Elohim. Dan perkataan itu adalah roh yang hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang memberi hidup. Ya kan? Jadi saudara juga, perkataan saudara juga adalah roh yang memberi hidup. Amin. Perkataan kita, apa yang kita katakan? Kalau kita terbiasa mengatakan kepada orang lain hal-hal yang tidak, itu adalah roh yang hidup yang memberi sesuai dengan perkataan kita. Jadi setelah kita tahu firman ini, perkataan apa yang mau kita beri kepada anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Perkataan apa? Perkataan yang baik-baik. Benar enggak? Karena yang kita katakan ini adalah roh yang memberi hidup. Ya, saudara-saudara, amin. Perkataan ini luar biasa, saudaraku. Uji coba nanti. Uji coba dulu. Dalam satu ruangan, satu kamar, coba dulu di kamar itu selalu putar lagu-lagu yang membangun. Perkataan-perkataan yang luar biasa. Ada lagu perkataannya menjelekkan loh, ada nggak? Nadanya mungkin enak, tapi liriknya itu membahayakan. Ada seperti itu? Ada. Nah, ini nanti coba dulu saudara, dalam satu ruangan itu hindari dari kata-kata kotor ruangan itu. Ya. Lalu ruangan berikutnya, ini kalau bereksperimen ya, buat ruangan itu dengan hindari dengan kata-kata baik. Satu hindari dengan kata-kata kotor, satu hindari dengan kata-kata baik. Artinya di ruangan satu jangan ada orang yang berkata jorok. Putar lagu-lagu yang membangun, lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang baik. Di ruangan satu buat perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang menjerumuskan. Rasakan sensasi ruangan itu, pasti beda. Itu pasti beda. Ya, itu makanya saudaraku, kalau kita masuk suatu ruangan, kita lihat, ini ruangan ini kita bisa merasakan. Di ruangan ini berarti sering mengucapkan kata-kata yang baik. Ada yang namanya, istilahnya apa itu namanya? Ya, atmosfer, aura. Ya, itu dari mana? Dari perkataan. Karena yang kita katakan ini adalah dia hidup. Ya kan? Itu makanya orang itu kalau disugesti, kan teroris itu kan berkata begini. Teroris, satu anak muda bisa dalam 2 jam dijadikan jadi teroris. Itu gimana caranya? Hah? Kok bisa? Anak muda 2 jam dia rela bunuh diri. Saudara rela bunuh diri enggak? Enggak rela kan? Tapi ada orang yang bisa melakukan seseorang itu jadi rela menjadi teroris. Lalu bagaimana caranya itu? Diperkatakan terus. Dia dibuat dalam suatu ruangan, dibuat audio yang menyatakan supaya dirinya itu senang jadi teroris. Ya, kata-kata yang seperti gimana lah, disugestibilitaskan, dimasukkan kata-kata itu. Ya,
perkataan Elohim adalah perkataan-perkataan yang hidup, yang membuat kita semakin hidup. Maka berkat itu akan datang kepada kita ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan Elohim melalui firman-Nya. Amin. Seberapa sering kita mendengarkan perkataan Bapak Yahweh? Ya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkati engkau di kota. Kota itu semuanya ada di kota. Benar enggak? Diberkatilah semua yang ada pada kita. Ada orang memiliki sesuatu, tetapi justru sesuatu itu membuat dia tertekan batin. Justru sesuatu itu membuat dia nggak damai sejahtera. Ada nggak seperti itu? Ada. Jadi diberkatilah engkau di kota, artinya setiap segala yang kita miliki itu menjadi berkat atas kita. Itu harus kita pastikan. Amin. Harus kita pastikan itu. Jangan kita memiliki sesuatu jadi itu menjadi beban bagi kita. Tapi pastikan kita memiliki sesuatu itu menjadi berkat bagi kita. Damai sejahtera bagi kita. Diberkatilah engkau di ladang. Artinya sumber penghasilan kita diberkatilah. Diberkatilah sumber dari mana kita bersumber berpendapatan, diberkatilah itu. Ada orang dari sumber penghasilannya mendapat tekanan, kurang damai sejahtera, merasa terjolimi. Diberkatilah buah kandunganmu. Saudara, apa buah kandungan? Hah? Yang dilahirkan anak. Diberkatilah anakmu. Diberkatilah keturunanmu. Ada orang, saudaraku, anaknya sendiri membuat dia tertekan. Anaknya sendiri membuat orang tuanya merasa terjerumus. Anaknya sendiri membuat orang tuanya masuk penjara. Anaknya sendiri membuat orang tuanya difitnah orang, dicelakai orang. Ada enggak? Ada. Tapi pastikanlah kita sebagai anak harus menjadi berkat bagi orang tua. Amin. Pastikanlah kita sebagai orang tua harus memiliki anak yang menjadi berkat bagi masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan suara Elohim. Ya, haleluya. Harus kita dengarkan suara Elohim dengan firman-Nya. Lalu apa lagi dikatakan di sini? Diberkatilah hasil bumimu. Hasil bumi itu apa? Nah, semua yang dari bumi, termasuk minyak tanah, itu dari bumi kan? Semua yang hasil bumi itu diberkati. Diberkatilah investasi kita ke depannya. Apa yang kita investasikan sekarang? Kan dia kan hasil bumi kan kita tanam sekarang, tuh. Dia kan nggak langsung besok, tuh. Dia beberapa bulan lagi. Artinya apa yang kita tanam sekarang, kebaikan-kebaikan itu, diberkatilah itu, maka itu akan datang kepada kita beberapa bulan berikutnya, beberapa tahun berikutnya dengan berlipat kali ganda. Jangan sia-sia kebaikan kita itu. Amin. Kita udah berbuat baik ini, menolong orang banyak, kita tolong, kita beri tumpangan, kita beri pinjaman, kita beri duit, kita beri materi, kita beri semuanya, tapi menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kita nggak mendengarkan kebenaran firman Elohim. Kan itu kan investasi itu kan. Kebaikan itu kan investasi kan. Segala yang kita lakukan sekarang kan investasi kan. Ini saya berdiri sekarang, ini investasi nih untuk masa depan. Investasi apa? Yahweh yang memberikan, hasilnya nanti. Kalau saya sering menjahati orang lain, itu investasi. Investasi apa? Investasi kejahatan. Adakah investasi yang berkurang? Iya kan? Investasi dari tahun ke tahun itu pasti bertambah. Ya, kita tanam sekarang, asal kita pupuk, asal kita setia. Amin. Haleluya. Diberkatilah ternakmu, adonanmu. Diberkatilah apa yang kita pelihara. Diberkatilah apa yang kita rawat.
Apa yang kita rawat dalam hidup kita ini? Diberkatilah persaudaraan kita. Bukankah kita merawat persaudaraan? Diberkatilah persahabatan kita. Diberkatilah relationship kita. Diberkatilah relasi kita dengan yang lain. Itu yang kita rawat kan? Benar gak? Untuk apa saudara-saudara capek-capek kerja, capek-capek mencari uang, capek-capek melakukan segala sesuatu? Untuk apa? Bukankah untuk merawat relasi? Benar gak? Saudara mau gak hidup itu banyak uang tapi gak punya relasi? Hah? Hidup itu, saudara itu punya emas 20 kilo penghasilannya tiap hari, tapi saudara hidup di hutan dengan singa, dengan gajah, ular, mau gak? Tapi saudara punya emas penghasilannya 1 kilo 1 hari, mau gak? Gak mau kan? Gak mau kan? Diberkatilah relasi kita. Amin. Diberkatilah adonanmu, tempat kediaman kita, adonan. Diberkatilah rumah kita, adonan kita, ya adonan, tempat membuat campurkan segala sesuatu. Mau kan saudara rumahnya diberkati? Karena berkat itu hanya datang kepada berkat. Benar gak? Kalau saudara menyediakan rumah saudara menjadi sumber berkat, maka berkat datang ke situ. Kalau saudara menjadikan rumah saudara sumber malapetaka, malapetaka datang ke situ. Iya kan? Karena yang senang mendatangi yang senang. Berkat itu mendatangi dia, pasangan hidupnya. Pasangan hidup berkat kan berkat. Dia mendatangi berkat juga, mendatangi rumah yang diberkati. Oh, datanglah ke situ. Malapetaka juga gitu. Malapetaka nggak mau mendatangi rumah yang diberkati. Wah, ayah ada Tuhan penjaganya itu. Tapi malapetaka, ini cocok, ini rumah malapetaka nih, singgah yuk. Akhirnya menjadikan rumah itu rumah sial. Kalau tidak mendengarkan kebenaran Yahweh. Amin. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah perjalanan kita. Kemanapun kita diberkati, sehingga hari sial itu tidak menimpa kita. Hari sial kan, saya selalu ajarkan, hari sial itu ada. Tapi kalau kita mendengarkan kebenaran firman Yahweh Elohim, kita diberkati. Amin. Perjalanan kita, kemanapun tujuan kita. Kemarin saudaraku, kami ke Rantau Perapat ziarah sama keluarga mertua saya. Itu saya renungkan ada namanya hari sial. Kami pada saat itu mobil yang saya bawa itu, koplingnya itu tiba-tiba jatuh gitu, gak bisa lagi koplingnya, ya, tiba-tiba jatuh. Padahal saya lumayan cepat bawa mobilnya, tapi puji Bapa Yahweh, mungkin hari itulah hari sial. Pagi kami sebelum berangkat, kami itu berdoa, mungkin hari sialnya pasti datang, tetapi membuat kami terselamatkan. Koplingnya jatuh saat kami berhenti, dia rusak. Sepanjang jalan saya udah susah ini bawa mobilnya, saya kencang aja, laju aja bawanya. Tapi saya berpikir begini, setelah hampir sampai mau Rantau Perapat, ayo udah berhenti dulu sebentar, lihat dulu, cek kayak gitu. Setelah berhenti, baru tiba-tiba dia jatuh koplingnya. Artinya saudaraku, bagaimana kalau itu terjadi di jalan? Hah? Ada mobil di depan kami, apa nggak kena tabrak? Hah? Itu hari sial. Tapi hari sial tidak akan menjadikan kita kehilangan damai sejahtera kalau kita menyerahkan diri pada pagi harinya. Haleluya. Kami kemarin ke Siantar, panti rehabilitasi. Pada saat di jalan, udah mau jalan pertengahan antara Siantar dengan Perapat kan sempit jalannya tuh. Ada bus, apa itu, bus besar itu datang tiba-tiba. Wow, saya begini aja, waduh, tiba-tiba berhenti busnya. Kami mundur tuh, nyerocos mobil belakang, dia kena tabrak mobil belakang oleh
Iya kan? Kena tabrak. Saya udah berpikir begini, wah pecah lampunya ini. Berapa itu ya lampu, 600.000. Udah gitu pikiran ini, ya kan? Tapi tiba-tiba ya udahlah pergilah, nggak apa-apa gitu. Hari sial pada saat itu, tapi tidak dirugikan Bapak Yahweh. Amin. Kenapa? Karena kita berserah pada pagi harinya kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, aku serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kalau udah kita serahkan berarti yang terjadi itu kebaikan bagi kita. Ya kan? Mungkin Bapak Yahweh lagi ngajari, oh hati-hati kau nak janter, bawa mobilnya hati-hati. Ya kan? Jangan sok-sokan, mungkin gitu diajarinya. Jadi pelan-pelan lah. Mulai dari situ saya berpikir, ya, udahlah inilah mungkin hari sial, tapi karena selalu minta pertolongan dari Bapak Yahweh sehingga hari sial itu diminimaliskan oleh Bapak Yahweh. Amin. Carilah Yahweh, Amos 5 tadi, carilah Yahweh maka kamu akan hidup. Kalau kita hidup enak kan? Kenapa dikatakan carilah Yahweh maka kamu akan hidup? Karena orang yang udah depresi nggak mau hidup. Tanya tuh, orang yang udah depresi, dia udah banyak buntu sekali pikirannya, udah kehilangan harapan, tanya, aduh kalau bisa Tuhan bunuh diri lah aku. Pasti gitu pikiran orang itu. Orang yang depresi, orang yang kehilangan harapan, orang yang sakit koma gitu, dia merasakan sakitnya, aduh jemputlah aku Tuhan. Banyak gitu orang kan? Banyak gak? Karena tidak menikmati hidup, ya. Jadi marilah kita benar-benar hidup. Haleluya. Karena orang yang benar-benar hidup pasti menikmati hidup. Amin. Bapak Yahweh memberkati.